Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Dindasari dalam vlog PMI TV KIS, kisah inspiratif untuk semua. Sahabat pergerakan, penasaran kan siapa bintang tamu kita pada hari ini? Ini dia, sahabat Wilda Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya Dek Wilda? Alhamdulillah baik. Mbak Bella sendiri gimana? Alhamdulillah baik ya, walaupun di tengah pandemi kita harus tetap semangat gitu. Sahabat Wilda, boleh nih memperkenalkan diri gitu, dan karya apa saja yang sudah pernah ditulis? Perkenalkan, nama saya Wilda Zakiah, bisa dipanggil Wilda. Saya dari Komisariat STHI Nurul Huda. Di sini ada beberapa karya yang memang saya tulis sendiri dan ada beberapa juga yang ditulis bersama sahabat-sahabat yang lain. Ada Naluri Semesta, buku puisi pertama saya. Buku kedua saya juga ada Kitab Aksara yang juga buku puisi. Ada beberapa antologi menghitung percakapan, Bayrons Kasihmu, Dari Balik Bangku, dan beberapa antologi persahabatan dan pahlawan. Itu Mbak Bella. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi Wilda ini sudah kurang lebih menulis 6 buku ya, yang sendiri dengan yang antologi ya. Oh ini nih Wilda, Dek Wilda, apa sih yang menjadi motivasi Dek Wilda atau yang menjadi semangat Dek Wilda untuk menulis? Karena kalau kita ketahui bahwa tidak banyak nih ya, tidak banyak kader-kader yang berkarya melalui tulisan. Jadi apa yang menjadi motivasi kuat Wilda untuk giat nih menulis sampai punya banyak karya? Sebenarnya berawal dari saya sadar bahwa saya perempuan. Karena perempuan itu kurang untuk berbicara secara langsung, jadi lebih nyaman menulis gitu. Karena ada beberapa perempuan yang memang mereka susah untuk berbicara, jadi lebih nyaman dalam menulis itu. Oh, jadi melalui tulisan perempuan juga bisa bersuara. Wah, keren ya ide dan gagasannya. Bisa ceritakan prosesnya, bagaimana prosesnya menulis? Apakah pernah berkali-kali ditolak penerbit gitu ya, di PHP-in, terus ini apa namanya, diterbitkan akhirnya, itu bagaimana prosesnya Wilda? Bisa kasih cerita dan sharing kepada sahabat-sahabat yang menonton vlog ini? Sebenarnya berawal dari SMA, karena SMA saya sendiri itu pengurus keredaksian di OSIM MTS. Di situ saya sebagai editor, karena banyak tulisan-tulisan yang masuk ke meja redaksi, sebagai editor pastinya membaca ulang gitu. Jadi ngerasa perlu untuk saya juga menulis gitu. Setelah itu, setelah saya merasa butuh untuk menulis, saya tuliskan dan terbit di majalah-majalah SMA, di buletin-buletin semasa madrasah itu juga. Setelah keluar dari situ, kenal sama teman-teman komunitas, dari situ juga berani untuk mengirim karya ke media-media seperti Solo Post dan media-media online lainnya. Wah, luar biasa nih sahabat pergerakan. Jadi sudah mulai dari bangku sekolah ya mendalami menulis sampai pada saat ini kuliah semester berapa? Semester 4 menuju 5. Oh, semester 4 menuju 5. Artinya memang menciptakan sebuah karya atau buku sahabat Wilda ini prosesnya panjang sekali ya. Ini deh, adakah ini, bagaimana sih supporting system atau orang-orang di sekitarmu itu mendukung kamu untuk bisa terus berkarya? Apakah Wilda itu menulis bermula dari diri sendiri atau memang dikelilingi oleh orang-orang yang kebetulan nih mereka itu penulis? Jadi paling tidak Wilda sebagai seorang yang tertarik untuk menulis ini tambah punya semangat untuk menulis, karena orang-orang di sekitar Wilda ini banyak yang penulis. Apakah lingkungan atau support system itu mempengaruhi semangat Wilda? Sebenarnya support system itu sangat perlu ya, di lingkungan itu perlu. Jadi dengan siapa kita dekat, dengan itu juga kita terpengaruh gitu. Cuma kalau saya sendiri itu berawal dari diri sendiri. Saya menulis dari SD, di bangku SD. Dari SD? Iya, awalnya terpengaruh sama Doraemon gitu Mbak Bella. Ada beberapa kartun yang memang itu mengedukasi.
Di situ saya tarik kesimpulan bahwa di kartun itu yang saya tonton itu tentang alam, bermula dari menulis puisi tentang alam. Setelah itu, setelah berkembang, saya mengenal bahwa saya menulis berawal dari diri saya sendiri, dan saya merasa saya butuh untuk mendapatkan hadiah dari diri sendiri gitu. Jadi hadiah untuk diri sendiri yang mungkin bisa dibaca juga sama orang banyak gitu. Mendukung orang-orang banyak untuk semangat juga dalam berkarya. Oh, jadi dalam kata lain menulis itu menurut Wilda juga memberikan inspirasi gitu ya kepada banyak orang, bahwa aku nih sebagai seorang perempuan yang hari ini baru mau semester 5 tapi bisa gitu ya. Nah, Wilda juga merupakan ini ya, anggota atau mungkin ketua dari sebuah komunitas menulis ya, di mana isinya itu adalah perempuan-perempuan. Bisa nggak sih Wilda ceritakan bagaimana proses atau perjalanan kok bisa sekeren ini loh, bisa nulis dan juga bisa punya komunitas menulis khusus perempuan? Sebenarnya dulu ada media Takanta ID. Nah, di situ semua redakturnya itu laki-laki gitu. Dan saya sendirian yang perempuan. Karena saya perempuan dan selalu aktivitasnya itu di malam hari. Jadi saya merasa untuk perlu mengajak teman-teman perempuan itu juga berkarya gitu. Akhirnya setelah itu mengumpulkan ada empat orang yang memang kompeten di kepenulisan, mengajak mereka berkumpul bersama, berawal dari arisan menulis. Oh, arisan menulis, keren nih. Biasanya kita arisan makanan. Ini ada inspirasi baru, arisan. Nah, arisan menulis itu berawal dari 4 orang yang dikumpulkan. Setelah itu mengajak untuk menulis buku bersama. Itu pertama kali. Setelah itu gimana kalau seandainya kita buat anak dari Takanta ID gitu. Akhirnya muncul ide bahwa nama untuk komunitas perempuan itu Cakanca ID gitu. Jadi setelah itu mengumpulkan teman-teman juga, mengajak teman-teman perempuan yang memang mau untuk menulis dan berproses bersama. Dari situ teman-teman juga udah mulai memberi sedikit berbagi materi gitu, berbagi tentang kepenulisan, motivasi. Akhirnya untuk yang pertama kali terbit buku Menghitung Percakapan gitu dari teman-teman sendiri. Sekarang jumlah orang di komunitasnya itu ada sekitar 13 orang. Wih, awalnya yang 4 orang jadi 13 orang. Ini perlu kita teladani lah semangatnya. Sahabat Wilda, pernah nggak sih selama perjalanan menulis dan menciptakan banyak karya itu ada rasa minder atau rasa tidak percaya diri, atau mungkin timbul di benak kita bahwa apa bisa aku? Apakah aku bisa menciptakan berbagai buku? Tentu ada ya pemikiran-pemikiran seperti itu, dan bagaimana nih tips dan trik dari sahabat Wilda untuk membuang rasa itu sehingga kita ketika bertekad untuk melakukan suatu hal ini bisa dan ada wujudnya, yaitu dengan karya. Setiap orang pasti ya merasa minder, merasa insecure, apalagi setelah membaca tulisan-tulisan orang lain gitu. Pastinya merasa tulisanku ini apa sih gitu kan ya. Jadi setelah itu hal yang perlu kita lakukan, sedikit juga berbagi. Kalau saya sendiri ya Mbak Bella ya, lebih suka memandang bahwa tulisan ini untuk saya sendiri gitu. Gitu. Untuk saya sendiri, saya menulis untuk diri sendiri gitu. Setelah saya merasa bahwa tulisan itu sudah baik menurut saya, entah itu mau dibaca atau tidak oleh orang lain, itu hak orang lain gitu. Jadi itu tulisan untuk diri saya sendiri gitu. Jadi kan saat orang lain merasa bahwa tidak mau membaca karya kita, itu terserah mereka gitu. Yang penting kita menulis, karena setiap tulisan pasti memiliki pembacanya sendiri. Wih, keren ya. Artinya memang dengan semangat bahwa kita berkarya untuk diri sendiri, untuk kemampuan dan peningkatan kualitas diri, itu akan memacu kita bahwa kita nggak perlu berpikir ada nggak sih pembacanya, ada nggak sih yang beli bukunya. Yang penting kita berkarya saja dulu. Pembeli dan banyak pembeli itu kan bonus gitu ya. Iya. Ya, wah, ini nih Wilda, terakhir ya, apa yang akan disampaikan oleh seluruh masyarakat atau pemuda atau siapapun kalangan, karena kalau kita berbicara
berbicara mengenai produktif menulis ini kan tidak memandang usia ya. Artinya mulai dari remaja, ada juga penulis-penulis yang sudah berusia di atas milenial itu tapi tetap produktif menulis. Nah, sebagai penulis yang masih berusia muda nih, apa sih yang ingin disampaikan atau motivasi apa atau saran apa yang ingin disampaikan kepada yang menonton vlog ini sehingga kita semua nih juga memiliki semangat, paling tidak kita inilah menulis gitu ya, walaupun nggak punya buku tapi budaya literasi ini penting di hidup kita ini. Coba disampaikan Linda. Kepada para perempuan atau bahkan para pemuda, entah itu laki-laki atau perempuan, semuanya karena kalian masih muda, jadi menulislah. Karena kalau kalian ingin mengenal dunia, maka membaca. Jika ingin dikenal dunia, maka harus menulis. Karena kita tahu bahwa menulis itu memiliki banyak sekali ruang gitu. Banyak orang-orang di atas sana yang memang sukses dari hal kepenulisan. Berbicara masalah kesuksesan, tidak harus menjadi sukses, tapi memberilah yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi kalian dan utamanya kita semua harus bisa terus produktif, karena memang produktif itu memang tidak susah, memang tidak sulit, sedikit susah, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, memang rumit tapi kita bisa asalkan ada kemauan. Berusahalah dan terus berkarya. Wih, keren, tepuk tangan dong. Berusahalah dan terus berkarya. Jadi sudah banyak ya kita berbincang-bincang, ada banyak sekali yang perlu kita teladani bahwa dengan niat atau tujuan yang sederhana kita juga bisa berkarya. Sejatinya kita sebagai seorang pemuda atau sebagai seorang perempuan, kita memiliki ruang yang sama, di mana memang melalui tulisan perempuan juga bisa bersuara. Seperti itu ya Linda. Terakhir nih sebelum ditutup, apakah ada tambahan atau ada yang mau disampaikan atau mau menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada siapa misalkan atau kepada orang-orang yang selama ini mensupport Wilda nih untuk bisa sampai berada di titik ini, dan juga ke depan Wilda harapannya mau ngapain? Apa ada ini clue mau terbit buku lagi atau gimana? Jadi terima kasih, terlebih terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Sahabat Pergerakan PMII yang selalu mensupport saya dalam berkarya. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas, dan terima kasih kepada seseorang di masa lalu yang membuat saya terus produktif hingga kini. Keren sekali, ternyata ada ini ya, ada sumbangsih ide dan pemikiran dari orang-orang di masa lalu. Emang penting ya kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Wah, benar sekali. Saya jadi dengernya karena banyak dari penulis itu berawal dari patah hati katanya. Dan itu terjadi ke sahabat Wilda. Terjadi. Ya, ini yang bisa, satu juga yang bisa kita teladani bahwa keadaan sulit atau patah hati ini tidak harus kita sikapi dengan keterpurukan. Artinya dengan keadaan yang membuat kita down itu bisa menjadikan pemicu semangat kita untuk terus berkarya. Buktikan bahwa kita bisa, sehingga yang meninggalkan kita ini bisa ada rasa menyesal gitu ya. Untuk kedepannya doakan akan ada buku lagi, buku antologi perempuan yang isinya itu ditulis oleh para perempuan-perempuan yang ada di Situbondo dan bahkan ada yang di luar Situbondo juga. Doakan juga sebentar lagi saya juga akan menerbitkan novel di mana ada juga kisah-kisah inspiratif dari kaum santri yang keluar hingga dia menemukan jawaban atas untuk apa dia hidup gitu. Wih, keren sekali ya. Ditunggu ya bukunya, kumpulan cerita dari perempuan-perempuan Situbondo, dan juga novel terbarunya Sahabat Wilda. Wah, sudah selesai nih sahabat bincang-bincang kita santai pada hari ini. Banyak sekali yang bisa kita kita pelajari dan teladani dari Sahabat Wilda. Kuncinya hanya satu, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita bisa di tengah keterbukaan ruang yang ada pada saat ini. Perempuan juga bisa bersuara melalui tulisan, betul? Benar sekali. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Dadah.